Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Safiyah binti Huyai. Di antara para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu yang paling dicemburui. Ia adalah Sayyidah Safiyah. Aisyah dan istri lain Nabi Muhammad cemburu karena kecantikan bekas tawanan perang tersebut. Kisahnya pun sangat panjang, bahkan ia sudah menginginkan jadi istri Nabi Muhammad SAW sebelum Safiyah masuk Islam. Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai adalah seorang wanita tawanan yang bertakwa, bersih dan suci. Ialah wanita yang memiliki dua mata yang berkaca-kaca, kejernihan yang paling jernih. Nasabnya adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Su'bah bin Salabah bin Ubaid bin Ka'ab bin Abi Kubaib, keturunan Bani Nadir. Ia adalah anak cucu Lawi bin Yakub dan dari keturunan Harun bin Imron, saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Ia adalah Ummul Mukminin yang mulia dan cerdas, berasal dari keturunan terhormat dan mulia. Selain itu, ia juga memiliki kecantikan dan agama yang kuat. Sebelum memeluk Islam, Safiyah pernah menikah dengan Salam bin Abi Hakik, kemudian dengan Kinanah bin Abi Al-Hakik, penguasa benteng Al-Qumus, benteng yang paling megah di Khaybar. Keduanya adalah kesatria penyair terbaik dari kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran menentukan guna mengakhiri pemberontakan kaum Yahudi yang laknat. Kedengkian yang mereka pendam terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk kejahatan dan pengkhianatan besar. Pada pertengahan kedua bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat bersama segenap pasukan Muslim disertai persenjataan dan perlengkapan perang yang lengkap menuju Khaybar, pusat pemukiman Yahudi yang jahat. Begitu melihat mereka, Rasulullah berseru, "Allahu Akbar, hancurkan Khaybar." Sungguh ketika kami turun di halaman suatu kaum, amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang mendapat peringatan itu. Setelah pertempuran berdarah yang terjadi antara iman dan kekufuran itu berlangsung, perang berakhir dengan kemenangan di pihak kebenaran dan Islam yang mengalahkan kebatilan dan kekufuran. Khaybar pun runtuh, benteng-bentengnya berhasil ditembus, para laki-lakinya terbunuh dan para wanita menjadi sandera. Salah seorang wanita yang menjadi sandera adalah seorang bangsawan Bani Nadir, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ia adalah kembang para wanita Khaybar yang paling mulia bagi mereka, dan saat itu Safiyah belum genap berusia 17 tahun. Setelah kaum muslimin mengepung Khaybar dan semua benteng yang ada di sana, tertawan pula Kinanah bin Rabi'i, suami Safiyah binti Huyai, yang saat itu menjadi penanggung jawab harta simpanan Bani Nadir. Akhirnya ia diseret untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanyakan kepadanya tentang gudang kekayaan Khaybar itu, tetapi ia tidak mau memberitahukan di mana gudang itu berada. Ia bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak memegang rahasia tentang harta simpanan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Jika ternyata kami menemukannya padamu, akankah kami membunuhmu?" Kinanah menjawab, "Ya." Tak kala Rasulullah menemukan bahwa harta itu memang disimpan di rumahnya, beliau mengirim Kinanah kepada Muhammad bin Salamah agar dihukum pancung sebagai balasan untuk saudara Muhammad, Mahmud bin Salamah, yang dibunuh oleh kaum Yahudi dalam perang tersebut. Para wanita Qumus pun digiring sebagai tawanan. Rombongan itu dipimpin oleh Safiyah, istri Kinanah,
ditemani oleh seorang saudari sepupunya. Mereka digiring oleh sang muazin Rasulullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal membawa para tawanan melewati medan pertempuran yang telah berakhir. Medan itu dipenuhi oleh mayat orang-orang Yahudi yang terbunuh. Saudari sepupu Safiyah itu pun menjerit dan histeris melihat pemandangan tersebut. Ia menutup wajahnya, lalu ia lumurkan debu di kepala sambil menjerit sekeras-kerasnya, meratapi para laki-laki kabilahnya. Sementara itu, Safiyah hanya terdiam, tetap tenang dan tampak bersedih. Namun, ia sama sekali tidak bersuara atau meratap sedikit pun. Safiyah dan saudarinya dibawa menghadap Rasulullah SAW. Saat itu, ketenangan menyelimuti wajah Safiyah yang cantik jelita. Sementara itu, rambut saudari sepupunya tampak tidak karuan dan berlumuran debu dengan baju yang tercabik-cabik. Ia tidak henti-hentinya meratap, menjerit dan menangis di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau memandang wanita itu. Bahkan, beliau memerintahkan, "Jauhkan setan wanita ini dari hadapanmu." Selanjutnya, Rasulullah mendekati Safiyah dan memandangnya dengan penuh simpatik dan belas kasih. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, apakah engkau sudah kehilangan belas kasih hingga mengajak kedua wanita ini melewati jasad para laki-laki mereka yang terbunuh?" Setelah itu, beliau memerintahkan agar Safiyah digiring ke belakang beliau. Kemudian, beliau melemparkan selendang kepadanya. Itu adalah pertanda bahwa Rasulullah SAW telah memilih Safiyah untuk diri beliau sendiri. Kaum muslimin belum mengetahui apakah Rasulullah hendak menikahi Safiyah ataukah menjadikannya sebagai budak. Namun, setelah beliau memakaikan hijab kepada Safiyah, mereka pun tahu bahwa beliau telah menikahinya. Dalam suatu hadis dari Anas disebutkan bahwa saat membawa Safiyah binti Huyai, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau menikah denganku?" Safiyah menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika masih menjadi musyrik pun aku telah mengharapkan hal itu, apalagi jika Allah memberiku kesempatan untuk itu dalam Islam." Rasulullah SAW pun menunggu Safiyah sampai suci dari haid. Setelah suci, beliau memerdekakannya dan menikahinya. Kemerdekaannya itulah yang menjadi mas kawin bagi Safiyah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Ummu Sulaim binti Malhan atau Ummu Anas bin Malik mendatangi Safiyah lalu menyisir rambutnya, merias, dan memakaikan wewangian. Safiyah pun muncul sebagai seorang pengantin yang cantik dan menawan hingga mempesona seluruh mata yang memandang. Bahkan Ummu Sinan al-Aslamiyah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat wanita yang lebih cerah daripada Safiyah. Madinah Al-Munawwarah begitu bersinar oleh sukacita atas pernikahan Rasulullah SAW. Terselenggaralah walimatul ursi yang sangat ramai. Semua orang menikmati suguhan kaibar yang lezat hingga kenyang. Safiyah binti Huyai, sang pengantin yang cantik itu, menyambut Rasulullah dengan wajah berseri. Safiyah berbicara dan menceritakan bahwa pada malam pengantinnya dengan Kinanah bin Rabi'i, ia bermimpi melihat rembulan jatuh di pangkuannya. Ketika bangun dari tidurnya, Safiyah menceritakan mimpi itu kepada Kinanah. Dengan marah, Kinanah menyahut, "Ini tidak lain karena engkau mengharapkan si Raja Hijaz, Muhammad." Selanjutnya Kinanah menampar wajah Safiyah dengan keras hingga tamparannya itu masih membekas pada wajahnya. Rasulullah mendengar cerita Safiyah itu dengan senang dan dipenuhi pandangan yang penuh simpati disertai belas kasih. Beliau sangat bahagia mendengar cerita Safiyah dan hendak mendekat kepada Safiyah. Tetapi langkahnya tertahan lalu bertanya, "Mengapa sebelumnya engkau menolak?" Safiyah, wanita mukmin sejati dan cantik itu menjawab, "Aku mengkhawatirkan engkau jika dekat dengan kaum Yahudi." Isi wajah Rasulullah segera berbinar dengan senyum yang mulia, lalu mendekati Safiyah dengan hati yang ridho. Di luar tenda, yang di dalamnya Rasulullah sedang berdua bersama Safiyah, salah seorang kintan Rasulullah SAW,
seorang laki-laki dari Ansor yang bernama Abu Ayyub Khalid bin Zaid berjaga sepanjang malam demi kenyamanan Rasulullah. Pedangnya tidak pernah lepas dari tangan. Ia menjaga tenda Rasulullah tanpa sepengetahuan beliau. Ketika pagi, Rasulullah mendengar ada suara gerakan di depan tenda. Beliau pun keluar untuk memeriksa, dan ternyata Abu Ayyub berada di luar sana. Beliau bersabda, "Ada apa denganmu, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengkhawatirkan dirimu terhadap wanita ini, karena ia telah membunuh ayah, suami, dan kaumnya sendiri. Ia adalah wanita yang masih dekat dengan kekufuran, hingga aku mengkhawatirkan dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Ayyub." Beliau juga berdoa, "Ya Allah, lindungilah Abu Ayyub sebagaimana ia telah begadang demi menjagaku." Rasulullah dan para sahabat sudah tiba di Madinah Al-Munawwarah. Dalam sebuah hadis, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, "Aku melihat unta yang berhenti, kemudian Safiyah turun, dan Rasulullah bangkit untuk menghijabnya. Para wanita muslimah melihat hal itu, lalu mereka berdoa, semoga Allah menjauhkan wanita Yahudi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa sang pengantin baru menemui para istri beliau. Para pelayan pun keluar untuk melihat Safiyah dan mengumpatnya. Rasulullah membawa Safiyah tinggal di rumah seorang sahabat, Harisah bin An-Nu'man. Para wanita Ansor mulai berkumpul di sekitar kediaman Harisah untuk melihat kecantikan Safiyah, dan di antara mereka yang keluar itu adalah Aisyah. Rasulullah melihat Aisyah dan menunggunya sampai keluar. Ketika bertemu dengan Aisyah, beliau memegang bajunya dan berbicara dengan bergurau sambil tersenyum. Beliau bertanya, "Apa yang kau lihat, wahai wanita berambut pirang?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aku melihat seorang wanita Yahudi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau berkata demikian, karena Safiyah telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik." Aisyah kembali pulang. Ia tinggalkan Safiyah lalu menemui para istri Rasulullah lainnya. Aisyah berjalan dengan penuh kecemburuan dan kejengkelan. Pasalnya, ia pun mengakui akan kecantikan dan keelokan Safiyah di hadapan para istri yang lain. Safiyah binti Huyai telah berpindah ke rumah Rasulullah untuk mengambil tempat di antara para istri Rasulullah lainnya. Sabar dan diam menjadi ciri khas bagi Safiyah radhiyallahu anha, karena Allah telah memberinya kemuliaan dengan hidup di bawah naungan suami yang paling mulia. Terlebih ketika ia mendengar sindiran Aisyah dan Hafsah yang mengatakan dengan suara keras bahwa dirinya adalah seorang wanita berdarah Yahudi yang di dalam urat nadinya mengalir darah Yahudi. Para istri Rasulullah pun membanggakan diri di hadapan Safiyah karena mereka adalah para wanita Quraisy atau orang Arab, sedangkan Safiyah adalah wanita Yahudi non-Arab yang memasuki rumah mereka. Suatu hari, Safiyah merasa tertekan atas hal yang ia dengar. Ia pun duduk sambil menangis terseduh-seduh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa sebabnya ia menangis. Safiyah pun menceritakan tentang hal yang dikatakan terhadap dirinya. Karena itu Rasulullah pun bersabda, "Katakanlah kepada mereka, bagaimana kalian bisa lebih baik daripada aku, sementara suamiku adalah Muhammad, ayahku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa." Kata-kata Rasulullah ini menjadi penunjuk bagi Safiyah. Kata-kata yang mampu menghilangkan rasa tersiksa dan semakin memupuk kesabarannya. Safiyah menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia merupakan salah seorang dari ummatul mukminin yang berkerumun di sekeliling alas tidur Rasulullah saat beliau sakit. Safiyah berbicara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku ingin jika apa yang kau alami ini menimpa diriku." Para istri Rasulullah yang lain hanya memejamkan mata. Tidak ada yang membuat mereka bergetar selain sabda beliau, "Bertobatlah." Mereka pun menjawab, "Dari apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Dari perbuatan kalian yang meremehkan Safiyah. Demi Allah, ia telah berkata jujur." Setelah Rasulullah wafat,
Safiyah duduk untuk beribadah dan memahami situasi. Ia berusaha ikut andil dalam membangun masyarakat Islam, sementara berbagai provokasi tetap menghadangnya dari segala arah. Kecemburuan masih menghantui hati para wanita terhadap dirinya. Diriwayatkan bahwa seorang budak wanita miliknya datang menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan berbicara, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Safiyah mencintai hari Sabtu dan berhubungan dengan Yahudi." Umar bin Khattab mengirim utusan untuk bertanya kepada Safiyah tentang kabar tersebut. Safiyah menjawab, "Adapun hari Sabtu tidaklah aku cintai sejak Allah menggantinya untukku dengan hari Jumat. Adapun dengan kaum Yahudi, sesungguhnya aku memiliki kerabat di antara mereka hingga aku menjalin hubungan dengan mereka." Setelah itu, Safiyah menoleh kepada budaknya dan menanyakan mengapa si budak melakukan dusta semacam ini. Si budak pun menjawab, "Aku didorong oleh setan." Safiyah menjawab, "Pergilah karena kamu telah merdeka." Demikianlah Sayyidah Safiyah hidup dalam tekanan yang terus-menerus dan dalam kesabaran, pahit, serta ibadah sepanjang masa. Ibadah yang dipahami dari madrasah kenabian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Safiyah juga ikut andil dalam urusan politik, agama, dan turut aktif dalam memberikan pendapat. Ia juga bercerita tentang sang suami Rasulullah SAW. Hadis-hadisnya menghiasi semua kitab as-sittah dan banyak orang yang meriwayatkan darinya. Safiyah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa kekhalifahan Muawiyah, yaitu pada tahun 50 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di Tanah Baqi' di sisi para ummatul mukminin lainnya. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Wallahu a'lam bishawab.